Jauh di kedalaman pegunungan Shikoku, Jepang, tersembunyi sebuah desa di mana waktu seolah berhenti berdetak. Selamat datang di Nagoro, sebuah tempat yang lebih dikenal dengan julukan Lembah Boneka. Dari kejauhan, Nagoro tampak seperti desa pegunungan biasa yang tenang. Ada orang-orang yang menunggu di halte bus, petani yang bekerja di ladang, dan anak-anak yang bermain di halaman sekolah. Tapi jika kalian mendekat, kalian akan menyadari sesuatu yang sangat aneh. Semua orang yang kalian lihat tidak bergerak. Mereka adalah boneka. Ya, kalian tidak salah dengar. Desa ini dihuni oleh lebih dari 350 boneka seukuran manusia, sementara populasi manusianya sendiri bahkan tidak sampai 30 orang. Boneka-boneka ini ada di mana-mana. Mereka duduk di bangku-bangku, memancing di tepi sungai, berkumpul di depan toko, seolah sedang menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Pemandangan ini mungkin terlihat sedikit menyeramkan bagi sebagian orang, tapi di baliknya ada sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang kesepian, kenangan, dan cinta pada kampung halaman. Kisah ini dimulai dengan seorang wanita bernama Ayano Tsukimi. Lebih dari 1 dekade yang lalu, Ayano kembali ke Nagoro, desa tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Namun, desa yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu kini telah berubah drastis. Dulu, Nagoro adalah komunitas yang ramai dengan ratusan penduduk. Tapi seiring berjalannya waktu, kaum mudanya pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan, dan generasi yang lebih tua perlahan-lahan meninggal dunia. Desa kelahirannya yang penuh kenangan kini telah menjadi kota hantu yang sunyi. Dihantam oleh rasa sepi yang luar biasa, Ayano mencoba menanam benih di ladangnya, tapi selalu gagal karena dimakan burung. Untuk mengusir burung-burung itu, ia memutuskan untuk membuat orang-orangan sawah. Tapi bukan sembarang orang-orangan sawah. Ia membuatnya semirip mungkin dengan mendiang ayahnya. Ketika boneka itu selesai dan diletakkan di ladang, Ayano merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa seolah ayahnya benar-benar ada di sana, menemaninya. Dari momen itulah, sebuah ide yang luar biasa, mungkin sedikit gila, lahir di benaknya. Ayano mulai berpikir, jika satu boneka bisa mengobati sedikit rasa sepinya, bagaimana jika ia membuat lebih banyak lagi? Ia mulai membuat boneka untuk menggantikan setiap tetangga dan teman yang telah pergi atau meninggal dunia. Satu persatu, penduduk baru mulai bermunculan di Nagoro. Ayano membuat setiap boneka dengan sangat teliti. Ia menggunakan pakaian bekas milik orang yang bersangkutan untuk memberikan sentuhan personal. Lalu, ia menempatkan boneka itu di lokasi yang paling mewakili kenangan tentang orang tersebut. Ada seorang nenek yang selalu duduk di depan rumahnya. Kini digantikan oleh boneka yang duduk di posisi yang sama persis. Ada para pekerja konstruksi yang sedang memperbaiki jalan, lengkap dengan helm dan rompi mereka. Bahkan di dalam gedung sekolah yang sudah lama ditutup dan kosong, puluhan boneka murid dan guru memenuhi ruang kelas, seolah pelajaran masih berlangsung. Papan tulisnya penuh dengan coretan, dan boneka-boneka itu duduk rapi di meja mereka, menciptakan kembali suasana sekolah yang pernah hidup. Bagi Ayano Tsukimi, ini bukan sekadar proyek seni atau cara untuk menarik wisatawan. Setiap boneka adalah sebuah memorial, sebuah perwujudan dari kenangan yang ia miliki tentang orang tersebut. Baginya, mereka bukanlah benda mati. Mereka adalah warga desanya. Saat ia berjalan melewati mereka, ia akan menyapa, "Selamat pagi," atau "Cuacanya bagus ya hari ini," seolah mereka adalah tetangga sungguhan. Ini adalah caranya untuk melawan kehilangan dan kesepian yang ekstrem. Sebuah upaya yang mungkin terlihat putus asa, tapi sangat tulus, untuk menghidupkan kembali komunitas dan masa lalu yang telah hilang ditelan waktu. Kisah Nagoro dan Ayano Tsukimi adalah pengingat yang kuat tentang bagaimana manusia berjuang menghadapi kesepian dan kehilangan. Desa ini menjadi simbol dari sebuah fenomena yang terjadi di banyak pedesaan Jepang, yaitu depopulasi. Namun, di tengah kesunyian itu, Ayano berhasil menciptakan sesuatu yang unik dan menyentuh hati. Ia tidak hanya mengisi kekosongan desanya dengan boneka, tapi juga dengan cerita, kenangan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Nagoro, Lembah Boneka, adalah sebuah monumen hidup yang lahir dari kesedihan mendalam, namun kini memberikan kehangatan bagi siapapun yang mendengarkan kisahnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebuah karya seni yang indah atau justru cara yang menyedihkan untuk mengatasi kesepian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.